Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak, Ibu Fajar Nurhayati Ningsih SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh siswa SMP Muhammadiyah Ngemplak, pemirsa Semuba TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik wal hidayahnya kepada kita semua, termasuk juga nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat usia yang panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama menyambut bulan Muharram 1443 Hijriah. Marilah kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat serta salam dilimpahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu demikian cepat berlalu. Hari demi hari yang kita lalui, bulan demi bulan yang terus berganti, seakan tak terasa. Tiba-tiba kita telah memasuki bulan Muharram 1443 Hijriah. Seiring dengan pergantian waktu tersebut, marilah kita semakin meningkatkan rasa syukur kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, tiada satu waktu pun yang kita lalui kecuali pasti Allah berikan banyak nikmat. Sungguh, tak pernah waktu berganti, baik pergantian hari, bulan, atau tahun, kecuali nikmat Allah senantiasa membersamai. Pemirsa Semuba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia memiliki berbagai keutamaan. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan bulan Muharram? Akan kita bahas pada pertemuan kali. Yang pertama, Muharram merupakan
salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalikat dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Pemirsa Semuba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut di atas, bahwa jumlah bulan itu ada 12. Dimulai pada bulan Muharram hingga Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ashhurul Hurum atau bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan itu memiliki kesucian dan karenanya menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan itu adalah kaum muslimin dilarang untuk berperang, kecuali karena terpaksa, yaitu saat diserang oleh musuh baru berperang. Tetapi pada bulan-bulan ini sebagai bentuk kesucian dan kemuliaan bulan haram, maka kaum muslimin dilarang untuk berperang kecuali terpaksa. Kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menjauhi perbuatan aniaya pada bulan itu. Pemirsa Semuba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari mengutip atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan suci, mengagungkan kehormatannya, menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan ini menjadi lebih besar, dan menjadikan amal soleh pada bulan ini juga lebih besar. Maka dari itu, marilah kita menjaga diri kita, marilah kita sucikan bulan ini, kita agungkan kehormatannya, kita isi dengan kegiatan yang positif di bulan ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan kita di bulan ini menjadi lebih besar dan amalan buruk kita juga lebih besar lagi. Bahkan dosa-dosa apabila kita lakukan di bulan ini, maka sungguh dosa itu juga akan menjadi besar. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Semuba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan Muharram adalah sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Tahun baru Hijriah didasarkan pada peristiwa hijrah. Sudah seharusnya kaum muslimin mengambil semangat hijrah itu dalam kehidupan sehari-hari.
Sesungguhnya hijrah ini merupakan perjuangan monumental yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka rela meninggalkan segala harta menuju Yasrib, yang kemudian sekarang dikenal dengan Madinah. Mereka rela meninggalkan tanah air menuju tanah yang tidak jelas peluang bisnis maupun ladang pekerjaan di sana. Bahkan lebih dari itu, dengan hijrah tidak sedikit para sahabat yang mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar dan diburu hidup atau mati. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Hijrah ini merupakan titik tolak bagi kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Bermula dari momentum hijrah, kekuatan Islam dikokohkan, sendi-sendi peradaban kekuatan setelah peristiwa hijrah ini terus dikuatkan. Kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan pertahanan dan keamanan umat Islam semakin kokoh, semakin kuat setelah hijrah Rasulullah SAW. Jika saat ini umat Islam dianut oleh lebih dari 1,2 miliar penduduk bumi, salah satu titik tolaknya adalah peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Karena itulah ketika Umar bin Khattab hendak menentukan tahun baru Islam, beliau memilih momentum hijrah sebagai pijakan pertama. Sekali lagi, hijrah merupakan titik tolak peradaban Islam. Sejak saat itu, kalender Islam disebut sebagai kalender Hijriyah. Pemirsa Sebuah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijrah ini merupakan titik tolak kejayaan peradaban Islam, sudah semestinya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi 1443 tahun yang lalu itu. Keteladanan dari semangat hijrah dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hakikat dan semangat hijrah. Hijrah adalah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berusaha beralih dari kemaksiatan menuju ketaatan, itu adalah hijrah. Ketika kita berusaha meninggalkan kezaliman menuju keadilan, itu adalah hijrah. Ketika kita berusaha mengubah hidup kita dari keburukan menjadi kebaikan, itu adalah hijrah. Pemirsa Semoga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pada setiap Muharram umat muslim disunahkan untuk puasa Tasu'a dan Asyura. Bahkan puasa Tasu'a dan Asyura serta puasa sunnah lainnya, ya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, ini merupakan puasa yang paling mulia setelah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahi Muharram. Puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Secara khusus
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan puasa Asyura dalam sabdanya, su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyata. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Beliau menjawab, ia dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa tanggal 10 bulan Muharram itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Maka dari itu seluruh pemirsa dimanapun berada, termasuk juga peserta didik SMP Muhammadiyah Ngeplak, jangan lupa tanggal 9 dan 10 untuk berpuasa. Tanggal 9 berpuasa Tasu'a, dan yang tanggal 10 adalah puasa Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Jangan lupa, karena jangan tinggalkan kesempatan ini. Ya, insya Allah akan hapus dosa kita setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sementara itu mengenai puasa Tasu'a ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berazam untuk menjalankannya, meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena beliau wafat sebelum bulan Muharram itu tiba. Lalu para sahabat menjalankan puasa Tasu'a seperti keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza kana al-amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'. Apabila tiba tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, falam ya'til amul muqbilu hatta tuwaffi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Sumuba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah sebagian dari keutamaan bulan Muharram. Ya, sekarang 1 Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Untuk itu marilah kita sambut bulan Muharram ini dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Kita penuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasa. Ya, jangan lupa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram kita puasa. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil ibrah dan menggapai keutamaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.